balik lagi di podcast kalem bareng gue Bolong. Anjay, podcast kalem batch berapa ya? Batch 7 ya, lupa gue. Pokoknya batch sekian lah. Ya, di sini balik lagi podcast kalem ditemenin sama temen gue yang basicnya punya passion juga lah, punya passion di suatu kegiatan lah, suatu kegiatan dan lebih ke kerjaan juga sih gitu. Jadi langsung aja dia passionnya bikin kopi cuy, dia barista cuy. Barista dulu pernah gawe di daerah tempat kopi yang emang tenar lah di Melayu lah, langsung filosofi kopi ya. Itu temen gua namanya Jack. Halo. Yes. Salam bahagia. Asik. Nah, si Jack ini dia udah lama nih, bukan lama sih, maksudnya gue baru tahu lagi dia main di kopi-kopian lagi nih cuy, anjas kan. Gue juga kaget kan, makanya gue langsung anjir si Jack balik lagi nih kan, eksis lagi nih, langsung gue tanya-tanyain lagi nih. Jack, apa kabar Jack? Kalau dibilang baik nggak ada yang baik-baik aja ya? Alik. Berarti gimana tuh? Setengah baik, setengah nggak baik apa? Tapi sehat lah ya. Syukurnya sehat. Asik. Iya nih, maksud gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu nih. Bukan kalau ke masalah kopi, kayaknya gue nggak ada 1%, 2%-nya kurang ngerti lah. Lebih ke profesi lu cuy, gitu cuy. Ya nggak? Jadi gue kenal sama Jack dulu dari temen gue lah, ada teman kampus. Emang dia orangnya humble sih, maksudnya ngobrol sama siapa aja masuk. Gitu, makanya ya dibilang dekat juga enggak, cuman emang lo kalau pertama kali ketemu Jack ngobrol enak cuy, gitu cuy. Langsung aja kali Jack ya, asik kan? Boleh. Tuh gue jelasin nih visualisasi gue ngobrol. Gue di pinggir jalan depan Philcop anjing di trotoar. Emang bisa nggak sebut brand nggak? Oh iya. Oh iya, kita juga si Jack sekarang gawe di ini anjing ya. Sebutin nggak Jack? Sebutin aja ya. Iya. Gue orangnya loyal banget sama perusahaan masalah. Alik di Safe House ya, di mana tuh Jack? Di daerah Panglima Polim. Panglima Polim cuy. Yang apa sih dia, basicnya cafe apa resto? Sebenarnya konsepnya awalnya resto. Cuma buat saat ini yang lagi jalan tuh kopi sama bakery. Oke. Gitu. Siap. Langsung aja kali ya, tanpa basi-basi cuy. Gua tanya-tanya nih sama si Jack. Play cepet banget ya. Gimana ya, soalnya jadi cuy, sebelum gua podcastan tadi gua sempat nonton video sama Jack, maksudnya tentang aktivitas Jack di perkopian. Jadi pas gua bikin podcast ini kayak anjing, kayak semua udah kejawab nih langsung aja jadinya. Bangsat. Apa lah, siapa tahu jawabannya beda sih cuy. Langsung aja nih ya Jack, gua kepo dah. Soal apa nih? Awal pertama kali lu ngebar jadi barista, lu dulu sekolah jurusannya apa sih cuy? Gue penjualan kan. Maksudnya SMK? Iya, kejuruan. Iya, jurusan? Penjualan. Iya, gue magang di Matahari tuh. Matahari, jadi si SPB. Anjing, awalnya itu cuy. Iya. Fuck man. Abis itu? Itu akibat pergaulan ya. Anjing. Iya. Saya di selatan Jakarta. Oh. Ya memang gue punya target pengen usaha gitu kan. Oh gitu. Dari dulu sempet main clothing sih men. Seriusan lu? Seriusan. Clothing distro cuy. Cuma barang-barang Thailand, kos-kos musik. Anjing, seriusan lu? Seriusan. Baju-baju Ramones, The Doors. Yes. Anjing itu makanan gue dulu. Berapa lama tuh Jack? Berapa bulan Jack? Itu jalan setahun, jadi 6 bulan gue kerja. Punya pas lo di Matahari? Enggak di Matahari. Itu kan gue di Matahari magang. Oh, pas abis itulah ya. Jadi gue ngerti sedikit masalah bisnisnya sih, manajemennya, cara marketing lah. Iya, tidak langsung. Iya. Jadi gue punya target, gue kerja dulu sampai akhir gue punya modal. Gue tinggal bilang sama bos gue, kebetulan bos gue cincai lah. Iya. Oh. Bos, gue mau usaha nih, tapi gue juga nggak bisa stay di tempat lo. Oh. Usaha Terus? Apa? Dia bilang gitu kan. Usaha ini gitu kan. Clothingan. Terus? Gue ngambil barang dari lo, gue bilang gitu kan. Dengan harga lu belanja di Thailand. Oke.
gitu. Oh, dan itu bisnis lo itu menguntungkan atau biasa aja atau gimana cuy? Mungkin di awal karena gue nggak terlalu. Ntar dulu bro, itu tahun berapa cuy? 2007-2008an deh. Berarti secara nggak langsung lo tahu tuh dulu ya ngebaca tentang apa istilahnya perputaran baju band. Anjing, Lumayan. tai lu. Apalagi ini kan, makanya gue kadang-kadang gue susah Gila apa lu. ya. Kayak gue sempit banget ya, gue di selatan mulu dari dulu. Dari zamannya nongkrong di taman, di Melodi. Iya. Jadi Bulungan udah tau udah wapres ya kan. Iya. Sampai akhirnya ke Taman Barito ya. Iya. Iya. Anjing, gue baru tahu nih bangsat. Pernah gue diusir sama security kan tidur. Sekarang jadi apa tuh gue nggak tahu, sempat jadi chapel juga, sempat jadi apa gitu kan. Lu sempet nge-street cuy. Sempet, cuman gue nggak yang nyetrit banget ngedress gitu kan. Iya. Sempet ngepang juga sih. Anjing. Cuma ya nggak ngedress lah. Iya. Enggak cuy, maksud gue Jack. Kan basically temen gue kayak Joy atau gue pun sekarang muterin baju band juga. Cuman ya misalnya gue beli di mana terus gue jual lagi kayak gitu ya. Dan gue nggak tahu nih, lu ternyata dulu main kayak gitu cuy. Ibaratnya gue, karena lu pas gue kenal lu, gue juga nggak ngebaca lu apa namanya, lu dulu muter-muter baju band kayak gitu. Gue nggak ngebaca kayak gitu cuy. Makanya anjing. Maksud gue. Terus lo berhenti gara-gara kenapa tuh? Apa emang gak ada pasarnya apa gimana cuy? Bukan nggak ada pasarnya, karena waktu itu gue masalah bisnis ya. Gue dulu tuh nggak pernah bisa beda antara teman sama bisnis. Itu yang mentok di situ. Oke, iya. Kenapa sampai akhirnya gue ke F&B, hospitality. Wah, lu banting setirnya lumayan parah sih cuk. Banget. Iya cuk, iya. Terus. Gue pun waktu di F&B tuh, waktu itu ya, posisinya di bar juga. Iya. Di bar itu emang awal di bar sih. Oh. Ini gue berpikir nggak di bar, gue di server atau waiters ya kan. Oh iya. Yang istilah kasarnya lu dapet tips atau apa gitu kan. Iya. Ternyata gue sebenarnya ini yang ngajak gue ini customer gue. Itu entar dulu, itu awal batu loncatan lu ngebar di kopi. Apa itu, belum? Itu di launch. Oh, itu di ada launch. kopi, ada alkohol. Oke. Ya makanya Awalnya ya ya. sedikit paham lah gitu tentang Oh. entah itu alkohol, entah itu kafein gitu kan. Ilmu lu dapet anjing, makanya gini cuy. Jadi sebelum tadi gue pas ketemu sama Jack pertama kali di tempat gaweannya, dia ngomong masalah tentang dia ngerti bar-baran alkohol. Basically gue belum ngobrol sampai sejauh itu sama Jack masalah dulu dia kayak gimana. Gue pikir dia dulu bartender bus atau alkohol ya. Ternyata dia dapat ilmunya dari kenalan cuy ya. Ya relasi. Anjing kenal ya. Abis itu gimana tuh? Abis lo tahu ilmu-ilmu Oke. gitu. Sebenarnya tahu ilmunya ini berjalannya waktu ya. Waktu itu karena ada ya mungkin kalau produk gitu ya, karena nggak tahu ini karena masalah gue sekolah jurusan apa Penjualan. penjualan. Iya. Cuma tiba-tiba gue ketika gue di Penjualan marketing cuy. marketing Anjing lo gila lo. Iya terus. di bar ini kan 1-2 bulan gue suruh megang produk. Bar-bar ini ya, bar-bar alkohol ya. Iya. Awalnya gue barback yang kerjanya cuma prepare Oh. kebutuhan bartender lah, Iya. kebutuhan di bar gitu kan. Sampai akhirnya gue disuruh megang produk. Jack lu buat produk dong. Anjing. Gue buat produk. Di situ kan ada resipi. Ya. Nah di resipi itu gue berpikir tiap hari gue buat, gue pasti hafal kok. Oke. Gue belajar administrasinya. Oh anjing lo mesti itu gini. Oke. Administrasi itu kan termasuk inventory ya, Iya. Opnam, Iya. ke spoil, Iya. bla 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 sampai akhirnya gue ngerti. Ini kenapa sih bisa dijual sekian? Ntar dulu. Basically jualan juga mengenai rasa kan ya, itu ya bus tadi. Itu Ya? pasti. Itu malah jadi awalnya ya. Iya. Baru ke dalam-dalamnya lagi. Iya. Oke. Ya, lanjut Iya. ya. Sampai akhirnya gue belajar sistem Oh, sistem penjualan atau sistem apa itu? manajemen. Oke, ya. Barang sebelum ke bar kemana sih? Wah, anjing supply gitu cuy. Lu Lebih ke harus jalur. keluar ke atasannya dulu, baru ke purchasing ke Oh, iya. gitu lah. Prosedur. Iya. Nah disitulah banyak belajar dalam artian gue nggak mau kerja sekedar kerja, nggak usah jauh-jauh deh. Di sini banyak yang lu sering lihat apa sih? Apa tuh? Lu suka minum? Ya.
Kita lagi minum apa nih? Intisari bikin happy ya. Dia nggak mungkin bosnya. Maksudnya? Ini ada yang ngebosin. Oh iya bener. Iya. Oke. Iya. Berpikir lu gimana jadi bosnya? Anjing sejauh itu lo pikir ya? Oke, iya. Nah di situ gua punya prinsip. Ketika lu jadi pegawai, gimana lu jadi bosnya itu pegawai? Iya. Lo kerja sampai sedetail itu, Jack? Gua mungkin terlalu dramatisir ya orangnya ya. Tapi ada sih kayak lo. Iya. Gue memikirkan hal-hal kecil. Itu iya cuy. Ibaratnya kalau gue gawe, gue desainer grafis kan ya. Ya what the fuck lah, gue nggak perlu tahu masalah klien gimana. Yang penting kerjaan gue kelar, di deal sama klien dibayar udah kelar gitu. Kalau lu nggak segitu, lu lebih pengen tahu ke seluk beluknya gitu ya, Jack. Iya, lebih ke dasar. Karena dengan gue tahu dasar, gue tahu gitu kan. Karena semua orang nggak bisa ngerasain apa yang lo rasain. Anjir, karena semua orang nggak bisa ngerasain Apa yang lo rasa? lu catet dong ya. Iya. Nah terus abis dari situ kenapa lu tiba-tiba banting setir ke kopi cuy? Itu sih Sebenarnya prosesnya. proses. Gue jujur ya, maksudnya gue setelah keluar dari setahun tuh ya, gue belajar masalah produk, masalah manajemen. Itu gue langsung kerja sama owner langsung, pemilik langsung. Oke, Itu iya. lebih mungkin Langsung dipercaya gitu. iya. Disuruh langsung cuy. Iya. Anjing. Itu apa? Coffee shop. Coffee shop. Itu di mana cuy? Tahun berapa cuy? Mungkin kalau tahu yang namanya di Cikini itu nama pojok kopi, anak IK aja pasti tahu mungkin. Oh awalnya lu di pojok kopi Itu cuy. bukan awal men. Oh, bukan Setelah awal. gua keluar dari Bekasi lah. Oh. Gue sempat di Bekasi setahun jadi anak Bekasi. Bekasi? Iya. Anjing, gue baru tahu. Bekasi itu Jack kopi-kopian cuy. Oh itu belum. Iya sih Itu emang. belum. Iya. Nah, gua Terus habis dari Bekasi lo ke pojok kopi. pojok kopi. Di situ seru ya, masalah konsep sistem bla 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 sampai akhirnya mungkin ya, balik lagi ya, karena gue cuma partner atau apa gitu kan, nggak kuat juga, dalam artiannya nggak kuat. Itu coffee shopnya gede apa kecil cuy? Kecil. Dan lu sendirian di situ? Gue sendirian, gue selalu kerja sendirian. Tempat duduknya atau muat berapa customer-nya Nah berapa tuh? kebetulan itu waktu itu jadi kopi booth atau kopi spot gitu kan. Oh. Jadi ada saatnya tuh sama resto atau apa gitu kan. Oh Kayak iya gitu. paham gua. Oh iya. Sampai akhirnya gue harus ke selatan lagi nih. Nggak kuat lucu ya situ. Sebenarnya bukan nggak kuat, baik lagi ya, lu punya prinsip gitu kan nih. Lu pengen berkembang. Ah iya. Kalau lu stay main di zona nyaman itu, ya iya sih iya. Karena gue dari dulu pengen banyak tahu. Kenapa? Mungkin gue sering keluar masuk kerja. Iya. Ini masalah apresiasi Oh. Appreciate dalam dalam hal apapun. hal apapun. Ya, karena kan ketika lu loyal, lu pasti berharap banyak dong sama perusahaan lu. Oh iya paham gua. Berarti ntar dulu. Sorry nih ya. Timbal balik cuy. Apa tuh? Lu mengharapkan timbal balik ibaratnya lu udah bekerja berdarah-darah segala macam. Perusahaan yang tempat lo gawein lo ngelihat lo kan kinerja lo, dan ibaratnya seharusnya dia bisa ngebaca lo udah bekerja keras dan aturan lo bisa mendapatkan lebih kayak gitu. Kalau habis seperti itu lah. Ya itu manusia sih kayak gitu sih. Manusiawi. Karena ibaratnya ya nggak munafik juga aja, kayak ibaratnya lo udah berdarah-darah, ibaratnya kotornya gaji lo segitu aja kan ya. Iya. Pasti lo bakal teriak kan ya. Iya sih Seperti itu. Iya sejak. Berarti Jack dulu tuh jurusannya marketing cuy, anjing yuk apa ya 360 derajat cuy. Gue kira dulu dia tuh di pariwisata gitu, bikin makanan, ternyata marketing anjing. Kalau di agensi dia akun eksekutif cuy, yang handle klien. Marketing tuh anjing bangsat, tai banget lah. Next nih Jack, ini pertanyaan yang tadi kita tonton nih. Si siapa sih tadi namanya tuh? Bang siapa tuh? Bang Robi. Tapi emang jujur kalau misalnya orang nanya pasti
kenanya di sini nih, Jack. Barista tuh passion atau sekedar kerjaan cari cuan sih, Cik? Buat saat ini atau sebelumnya? Buat ya karena lu sekarang udah bukan settle maksudnya. Lu barista. Ya maksudnya ya pas saat inilah ibaratnya kayak gitu. Oke. Passion apa cuan, cuy? Oke. Ini gue ngomongin sekarang dulu ya. Iya. Kalau sekarang gue lebih ke bisnisnya sih. Lebih ke bisnis, ke cuan. Lebih ke cuan. Oke. Ya lu realistis dong. Oh. Lu Manusia. boleh idealis tapi realistis. Betul. Lu Ya. punya kebutuhan Oh ya. Ya. bisnismen. Bisnis. Tapi kan ibaratnya kalau sekarang ini, Jack. Pekerjaan banyak dan basic lu tuh sebenarnya gini loh. Basic landasan pendidikan lu tuh power banget tuh marketing. Sumpah, bos gua desainer grafis, basic yang interstudy. Gue baru tahu dia bukan anak DKV. Dia anak advertising, cuy. Tapi emang kalau udah ngebacot tentang ngomongin satu hal, misalnya ngomongin sepeda, gua yang nggak pengen beli sepeda jadi pengen beli sepeda gara-gara itu. Ibaratnya jurusan lu tuh power banget, Jack. Apa lu nggak mau coba ke di luar dari kopi, entah jual beli mobil lah atau yang emang cuannya kelihatan dan menggiurkan gitu, cuy. Oke. Gue sempat mentok gitu kan ketika gue jatuh. Ya buat gue jatuh bangun tuh biasa ya, namanya hidupnya. Hidup, cuy. Cuma gue mentok, gue mau kemana gitu kan. Bingung gitu, cuy. Ya karena ya sedikit banyaknya ada yang teman-teman tahu gue di kopi. Iya, betul. Ya, mungkin gue kerja kantoran. Iya. Walaupun sebenarnya gue kayak kerja kantor nih, karena gue Lu sempet terlintas, cuy. sebetulnya karena gue nggak suka rapi ya. Iya. Kayak gitu kan, aslinya gue lebih suka casual gitu kan dari dulu tuh. Iya. Jadi gue kerja pakai seragam cuma 2-3 kali. Selebihnya terserah gue gitu kan. Iya sih, emang Penting sih. tanggung jawab gue gitu. Iya, gue ngeliat Jack waktu itu di tempat yang lama, yang tempat dia bikin sama temennya Jack Tabs. Gue pernah lihat dia pakai kemeja atau beberapa kali doang, selepasnya kaos, cuy. Anjing. Iya. Kayak Terus. gitu. Itu gara-gara nyokap sih, men. Masalah. Gue rapi banget. Hah? Sampai nyokap kenapa nggak kerja kantoran aja. Lu digituin sama gitu anjing. bangun pagi berangkat tiba sarapan ya kan. Iya. Kenapa nggak kerja kantoran aja sih. Anjing. Gue cuma bilang sama nyokap apa. Gue Apa, diem gitu cuy? kan. Apa, cuy? Ya buat saat ini apa ya? Selamat ini ya. Enggak tuh, Li. Itu tampolan sih kalau menurut Itu gue, Jack. tampolan karena gini ya, men. Nyokap tahu banget gitu kan. Gue nih tipikal orang yang mungkin dari sekolah SMP gue udah jarang tinggal di rumah. Oke, ya. Noma. Ya, nginep-nginep. Ada temen gue kayak gitu ya. Iya. Terus. Nah syukurnya nih ketika nyokap percaya gue juga percayain itu. Oke, ya. Makanya ketika gue ambil apapun itu jalan gue, nyokap support aja. Gue paham. Ya. Yang penting lu jaga diri, Iya. lu baik-baik. Iya. Itu aja, lu jangan pernah ngerugiin orang. Oh. Paham gue kenapa. Oh iya. Berarti secara nggak langsung apapun yang bakal lu jalanin emang nyokap lu support ya? Support. Sangat support. Karena emang dari pas SMP, iya sih, maksud gue dari SMP lu udah dikasih kepercayaan buat ibaratnya ya kayak tadi dibilang sama si Jack tuh suka nginep di rumah teman, ibaratnya jarang pulang segala macam. Cuman dia jaga kepercayaan itu, dan namanya orang tua pasti walaupun kita nggak tahu dia merhatiin gue apa enggak, tapi dia merhatiin kan, ibaratnya kalau nyokap gitu kan. Ya dia tahu nih, oh anak gue berarti emang bisa nih megang omongannya nih. Makanya sampai sekarang disupport sih, maksudnya apapun yang Jack putuskan ya nyokapnya tuh emang merestui. Ibaratnya emang kalau apapun sih Jack ya, kalau misalnya emang nyokap udah ngerestuin langsam deh jalan, sumpah Jack. Tapi jangan salah. Kenapa cuy? Kadang-kadang kita kan paling deket. Biasanya cowok pasti deket sama nyokap. Iya benar, gue juga. Cowok tuh bukannya paling ya, maksudnya agak sungkan sama bokap. Iya. Ternyata bokap tuh paling perhatian. Seriusan lo? Seriusan ketika gua nggak balik. Gue gak deket sama bokap gue cuy. Serius, gua juga nggak deket, nggak jauh. Tapi bokap tuh paling perhatian. Padahal ada kakak gua 2 orang. Dalam hal apapun di rumah ketika kredit atau Ntar lo, kakak lu cewek cowok sih? kakak gua cowok. Oh kakak lu cowok. Oke, keras juga. Hal-hal yang menyangkut udah mentok nih ya, bokap pasti ngabarin. Ketika gua mau pulang atau masalah hal apapun itu kan. Gitu.
gue pun sempat berpikir kalau gue mau bokap nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, biasa aja gitu kan. Cuma hal-hal yang sekiranya buat dia mentok atau hal apalah gitu pasti cerita ke gue. Mungkin karena Lu anak berapa? gue anak tengah, ketiga. Anak tengah. Gue punya adik lagi 2. Baru tahu gue cuy. Iya. Tanpa disadari ya bokap ya. Laki-laki tuh men. Ya posisinya ya gue balik lagi kan, gue nih juga laki-laki gitu kan. Iya. Makanya ya apa ya, secuek-cueknya bokap lu cowok gitu kan. Yang gue sejauh aja deh, lu cowok sekuat-kuatnya lelaki selama-lamanya hati men. Tampolan buat gue sih Jack. Gue gak ada ketemu bokap gue anjing. Tai. Tapi didikan rumah lu keras gak sih Jack? Enggak. Seriusan lu? Enggak keras man. Baik nyokap sih, bukannya keras sih. Kalau nyokap kan lebih ke agamis. Oh. Kayak kecil, jangan tinggalin sholat ya. Iya sih nyokap memang kayak gitu sih. Nah, kayak gitu, buat muslim ya. Iya buat, iya. Kayak gitu. Iya. Lagi umur sekarang ini gitu kan. Iya, banyak. Ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini anjir gue belum married gitu kan. Iya sih. Dan iya sih nyokap memang ini orang tua lah, bukan Iya. nyokap doang sih. Tanpa disadari perhatian lah sama kita gitu. Anjing ini nyambung banget nih sama pertanyaan gue yang ntar nih. Tapi kita loncatin dulu ke pertanyaan sebelumnya. Jack, menurut tuh nih ya, gue gak tau nih pertanyaan gue masuk akal apa enggak. Karena ini jujur pertanyaan ini kemarin malam gue catat karena emang menurut gue kena juga nih. Menurut lo, yang bikin seorang barista jadi the real barista, maksudnya bukan kaleng-kaleng tuh apa sih? Ya anjir. Itu cuy. Ini berat nih. Beneran cuy, maksud gue gini Jack, gue tanpa menyenggol barista ya, di ranah gue aja dah, desain grafis. Banyak orang bisa ngedesain, lu ke Senen yang cuman tukang setting pakai kaos oblong badannya bau pakai koral, dia bisa ngedesain. Cuman yang emang bukan real desain ya, jadi gimana ya, emang bener-bener plak ke desain dia sampai sedetail-detail itu apa gimana. Nah maksud gue berkaca, ini pertanyaannya gue putar jadi barista aja ya, gitu cuy. Maksud gue the real barista yang bukan kaleng-kaleng tuh apa ya, yang bikin kayak gitu tuh apa cuy? Sebenarnya balik lagi ke pelaku ya. Personalnya, Personalnya itu subjeknya, pelaku maksudnya apanya cuy? Kalau pelaku kan lebih lihat ke bisnisnya ya. Oh, oke. Sekarang pakai apron nggak mudah kan? Apa? Pakai apron nggak mudah. Ya, gue bukan barista dan gue desainer grafis. Make apron menurut gue mudah Jack. Kalau menurut gue ya, karena gue bukan barista, saya bukan apa. Tapi menurut lo nggak mudah, itu kenapa? Opini kan subjektif ya. Iya. Selera. Iya, oke. Ya opini ya. Maksud gue, kenapa lo punya statement pakai apron tuh nggak mudah cuy? Nggak mudah, gue bukan dari yang tiba-tiba jadi barista men. Gue dari nyuci gelas. Sekarang barista sekarang maaf ya. Iya. Lu lama jadi barista. Iya. Tiba-tiba lu bisa langsung pakai apron. Mampus lu. Iya sih Jack. Iya sih Jack, banyak Jack kayak gitu Jack. Iya. Jauh-jauh deh gitu kan. Iya. Ya mungkin karena perkembangan zaman media pun lebih mudah gitu kan. Jadi belajar dari literatur YouTube ya. Iya. Gitu cuy. Kayak gitu. Padahal ilmu nggak cuma dari itu doang. Iya. Itu cuy. Ya ini lu tahu dasar aja deh. Tahu dasar, oke. Tahu dasar ilmu apa? Apapun itu bentuknya men, apa yang lu jalanin sekarang, apa yang lu pilih, walaupun ya nggak sesuai rencana. Iya sih. Tahu dasar. Oh, tahu iya. Oh, di highlight tuh. Jadi pada kepikiran. Benar. Oke. Anjing, gue jadi bingung nih muterin kata-katanya nih. Ya lu pribadi lah gimana? Iya. Orang desain nggak ada yang nggak dari DKP kan?
anjing sih anjing. Tadi Jack nih kata-kata nih bangsat nih. Iya. Oke, next. Anjing. Ini nyambung ke yang tadi sih Jack yang bokap nyokap nih. Cuman lebih ke ini sih. Lebih ke nyeritain nih pas awal-awal lo jadi barista. Tanggapan bokap nyokap lo tuh gimana cuy? Ibaratnya ini kan tadi lo bilang bokap nyokap lo nyokap ya, tadi lo lebih jelas ya. Support lo banget cuy. Dan di sini gue mau nanyain bokap nyokap lo setuju nggak sih cuy kalau lo gawean barista kayak gitu? Tadi ya gimana? Lebih ke pekerjaan sih men. Iya di awal gue usaha gitu, nyokap orang tua nggak tahu. Jack Step. Oke. Nggak tahu. Anjing sesuatu yang nyokap restuin tuh pasti lurus cuy. Masalahnya gue di situ. Kenapa cuy? Karena apa ya? Mungkin gue berpikirnya ketika gue gol gitu kan, Lo bisa mensurprise. iya. Pokoknya udah anak lo kerja nih gitu kan. Anjing Jack, gue baru tahu Jack, sumpah Jack. Maksud gue, lo bikin usaha Jack Taps yang begitu. Jadi gini brother, si Jack ini punya usaha. Setelah dia dari tempat yang lama, Philcop, dia bikin usaha sama temennya di daerah Antasari, namanya Jack Taps. Bertiga nih, berdiri jebret kayak gitu. Emang proper sih, coffee shopnya proper coffee shop. Nah segede itu maksud gua orang tuanya Jack tuh nggak tahu cuy. Itu alik tuh maksud gua. Men kenapa men? Ya maksud gua bikin surprise ya surprise, cuman sekedarnya misalnya gini loh, apapun yang lo jalanin pasti lo memiliki kebuntuan kan. Iya. Yang nggak bisa lo jawab sendiri, walaupun lo curhat sama temen deket lo juga, temen deket tuh cuman ya semangat segala macam. Namanya nyokap pasti ngasih petuahnya lebih tajam cuy. Oke, salahnya gue nih ketika gue gagal nih. Iya. Kenapa ketika gue ada lagi dengan apa kembali ke rumah? Oke. Tapi yang pas kembali ke rumah, nyokap lo tahu? Nyokap tahu. Nyokap tahu. Iya. Dan lu curhat tentang Jack Taps. Gue curhat, gue cerita sama nyokap. Tanggapannya apaan cuy? Tanggapannya sederhana, sederhana banget deh kalau nyokap. Apaan Jack? Ini makanya gue Apaan Jack? Apaan cuy kata-katanya cuy anjing? Gue juga berat sebenarnya mas. Dengarnya itu. Iya. Apa cuy? Yang gue bilang lu squat-squatnya lelaki sampai lu lemah gitu, sebenarnya lemah gitu kan. Iya, emang namanya manusia cuy. Makan nasi cuy. Aku baru bilang. Seriusan nyokap lu ngomong gitu? Serius men. Kan gue tahu Jack kayak perjalanan Jack Taps kayak gimana, sampai gue gambarin lah segala macem dah. Lu jujur pas ya Jack Taps dibilang kolaps, ya bisa dibilang kolaps sih. Kolaps tutup, lu balik ke rumah lu baru bilang. Apa itu posisinya pas masih di Jack Taps cuman terombang-ambing cuy? Terombang-ambing. Oh shit man. Buat don ya don lah. Iya. Bukan cuma waktu, tenaga, materi. Kalau gue cuma berpikir gitu, gue terlahir bukan dari orang kaya. Iya. Ya gue biasa-biasa aja. Iya. Makanya gue lebih berpikir materi bisa dicari kok. Iya sih emang materi bisa dicari. Sampai akhirnya gue mentok kan, gue mau ngapain ya? Mungkin ada salah satu teman baik yang nggak perlu gue sebutin orangnya ya. Iya benar. Jack, gimana Jack Step? Ini kok jadi malah bahas Jack Step ya? Nggak apa-apa sih, ini bagian dari hidup lu cuy. Peng, baik-baik aja ya Peng. Iya. Gue nggak mau apa ya. Gue kenal lu baik-baik aja ya. Iya. Jadi tuh ketika gue kenapa gue mau kembali ke rumah? Ya mentok lah. Mentok. Dalam hal gini ya. Lu di Jateng kos selatan. Iya. Itu sisa uang gue cuma buat bayar kos. Oke. Berarti kalau bayar kos lu nggak punya pegangan. Iya. Betul. Karena waktu tenaga material udah di situ gitu kan. Iya.
Sampai akhirnya gue mutusin ya udah gue balik ke rumah. Sampai akhirnya balik ke rumah, sebenarnya sih lebih ke jalan tengah sih ini. Oh, Jalan alternatif lah. Alternatif gitu Iya. kan. Ini kedepannya mau seperti apa? Iya. Sampai akhirnya nggak nemu titik, ya udah gue mutusin buat Oh. gue ininya kembali ke rumah lah. Buat doang ya doang gitu kan. Cuma gue tipikal orang yang Iya. gitu hal biasa buat gue jatuh hal Iya. biasa gitu kan. Walaupun sebenarnya kaget gitu kan. Iya anjing gitu kan. Iya. Cuma ya udah gimana caranya. Nah ini teman baik gue ini ya kalau gue sebutin mungkin Ya, selalu sih mau sebutin apa enggak? oke. Kan teman baik lo cuy. Baratnya. Gitu. Enggak. Ya udah Karena masa. gue udah apa sama teman baik gue ini udah kita sama-sama tahu. Oke, ya, sip ya. Lu tahu gue tahu lu. Oke. Ya udah. Sampai akhirnya Jack gimana gitu kan. Gimana apa ini gue bilang gitu kan. Iya. Sampai akhirnya dia apa ya maksudnya ke dasar gitu kan ya gue jelasin bla kan dia tahu gue gitu kan. Oke. Iya kita jalanin ya udah gue jalanin nih gitu kan bla sampai akhirnya ada salah satu partner lagi lah. Iya, kenalan lo. Iya itu pun karena tuntutan klien sih sebenarnya. Oh, tuntutan klien. Iya gue punya kopi catering tapi lo punya tempat. Oke. Nah, dia ngasih tempat Oh. Di daerah apa sih Karburator Spring tuh? Jalan Veteran ya? veteran ya. Iya, veteran. Jadi Iya. Iya. Pemikir maaf ya kalau udah salah gitu ya. Semua ada yang apa ya ini masalah kebutuhan sih gitu kan. Iya. Jadi Om Bengki ngasih tempat, ini Om Bengki orang baik juga gitu. Orang baik ya. Orang baiknya. Cuma ya gue nggak bisa apa ya bertahan dalam artian ya, lu nggak bisa lakukan apa yang ya lu nggak bisa masa sesuatu lah gitu. Ada sesuatu yang nggak bisa lu lawan gitu kan. Lu punya kebutuhan, Iya. ya kan. Manusiawi lah. Manusiawi Iya, gitu. cuy. Sampai Manusiawi, akhirnya cuy. berjalan setahun ya Om. Iya. Gue sebenarnya lebih karena Om Minggu punya asisten ya kan gue bilang sama asistennya gitu. Ya udah sampai akhirnya oke gitu maksudnya mau ngerti lah gitu kan. Ya udah sampai akhirnya teman baik gue ini ngabarin gue lagi Jack gimana gitu kan. Oh. Kita jalanin ini yuk bla bla berjalan. Iya. Cuma karena ya pandemi ini gitu kan. Iya. Sampai akhirnya stuck. Anjing gitu kan. Oh, bos. Oke, paham gua jalan ceritanya. Iya. Sebenarnya planning lo yang bikin usaha yang next ini udah lama ya? Udah lama. Udah lama ya, udah matang ya ibaratnya ya. Matang banget. Oh. Karena kan posisinya ya namanya kerja sendiri, bukan kerja sendiri ya maksudnya. Ya, lu pun punya kebutuhan ya kan. Nggak bisa lu ngambil sama diri lu sendiri. Berantar lo, berarti ibaratnya misalkan pandemi ini nggak ada ya. Lu nggak bakal ke tempat gawean lo sekarang, tapi langsung bikin usaha sama teman baik lo itu. Iya. Oh, paham gua. Ya. Sebenarnya bukan batu loncatan juga karena kan gua apa ya? Gua dari dulu tipe orang yang bukan soal gua nih bla bla. Iya sih, paham gua lo. Iya. Ya udahlah gitu kan. Nah kebetulan gua lagi kerja juga gitu kan ya udahlah gitu kan. Ya gua jalannya apa yang ya, sebaik mungkin apa yang gua sedang jalani gitu kan. Iya. Kayak gitu aja sih. Tapi lu fine ya, maksudnya sama yang lu jalani sekarang ya? Fine Yang aja. sekarang, Jack. Fine aja gua. Fine aja ya? Iya. Gokil sih, anjing. Anjing gue tau Jack. Bener-bener tau Jack dari ini sih, anjing. Sebelumnya kalau gue nongkrong sama Jack tuh abis dari close bar nih, mabok nih, nyanyi anjing. Ini sih loh maksudnya ya. Maksudnya apapun tuh bentuknya, semua nggak ada yang baik-baik aja loh. Alik. Ya gue cuma apa ya loh ya. Gue prinsip hidup gue nih ketika gue jatuh ya. Iya. Gue mau tidur gue matiin handphone gue. Oke. Bangun tidur gue mau pergi baru gue hidupin di handphone gue. Kenapa cuy? Karena buat gue detox man. Oh, toxic. Ya. Karena di saat lo lagi pusing down, lo nyalain handphone lo, sosial media malah bikin pikiran ruwet apa gimana cuy? Yang pasti gitu, kan gue tadi gue bilang sama Iya, lo. iya. Nggak semua orang merasakan hal yang sama. Kenapa gue posting nggak pernah yang hal yang seneng ya? Iya sih Jack. Iya. Maaf ya, gue kalau mau posting atau
Story lah hal kecil ya. Gue mau senang-senang bisa aja men. Iya si Jack. Lu tau sendiri kan. Si Jack posting nih. Emang alik nih orang. Gue gini Jack, gue tipikal orang yang suka ngeliat instastory orang. Cuman kalau emang ketebak ini orang cuma gini, gue skip. Gue liat instastory Jack lebih ke ini sih anjing. Makanya gini. Lebih ke apa ya, ibaratnya kalau advertising tuh soft selling cuy. Ada meaning di balik itu cuy. Itu Jack tuh anjing. Karena gue berpikir dasar itu nggak semua orang masalah yang sama. Dan lo gak mau merepotin orang untuk masalah lo apa gimana? Nggak mau. Saya tidak langsung gitu kan. Karena ini ada hal yang gue rawat, profesi gue. Oh iya. Gue nggak mungkin bukan. Masa gue cerita gue lagi di Alexis nih. Gue story Alexis. Ya. Gue di klub mana gitu kan. Ya. Gue libur dulu ya. Libur tuh kalau cuma malam Senin atau malam Selasa. Anjing. Setelah pulang kerja ya. Wah, lo berarti iya. Sebenarnya bukan introvert juga sih Jack. Emang lo mirip kayak adalah temen gua. Emang kalau posting tuh nggak semuanya diumbar gitu coy. Ibaratnya kehidupan lo, privasi lo. Bukan sosokan privasi. Ibaratnya lo nggak mau ngerepotin orang untuk kehebohan lo cuy. Nah itu gue bilang, lah semua orang masalah sama gitu kan. Itu cuy, ya. Aja lu posting lu lagi di mana gitu kan. Iya. Sebenarnya lu lagi nggak baik-baik aja. Anjing. Ya. Siapa ya apa sih? Ya. Kalau bukan salah satunya ya. Ya sifat lo adalah yang ya namanya manusia pasti ada yang mirip kayak lo. Iya. Pasti ya pengen pengakuan. Iya pengakuan. Tapi gue nggak butuh itu. Appreciate. Ya. Lo nggak butuh itu. Biar semesta yang menunjukkan itu cuy. Mampus lo. Oke. Lo kalau ketemu sama Jack atau kenal sama Jack, pasti lo tau orang kayak gini dah. Maksudnya ya ngomong apa adanya gitu, nggak dibuat-buat, jujur. Dan emang gimana ya, yang ngalir aja gitu sih. Itu sih yang gue demen sih dari si Jack, dari sisi Jacknya itu gitu coy. Oke. Next Jack, nih gue kepo banget sih nih masalah ini nih. Jack orang yang berpengaruh sama lo sampai lo sekarang hatam sama kopi coy. Yang berpengaruh bener-bener. Mungkin orangnya tuh nggak dekat sama lo mungkin ya sekarang, atau lo lupa gitu maksudnya yang ngajarin lo rumusan-rumusan itu. Oke. Syukur alhamdulillah, gue bukan tipe orang yang lupa sama orang yang itu mampus ya. yang jarang gue dari dasarnya. Iya. Orang yang pertama kali ngelawan gue di FNB. Iya. Entah itu produk, itu administrasi, itu sistem. Iya. Orangnya cacat. Sokap cuy. Gue nggak tahu tapi gue pengen tahu. Namanya Tony. Oke. Mas Tony ya. Doi kenapa tuh cuy? Jadi ini lo banget dah. Yang paling lo inget dah. Karena gue sedikit banyak belajar sama Tony itu. Doi barista apa apaan cuy? Dia di FNB. Dia di FNB. Iya. Dia masalah produk, masalah administrasi, masalah sistem. Dia hospitality loh. Profesional lah. Oke. Di kerjaan, di teman-teman. Jarang tuh ada orang kayak gitu. Ya terus. Sebenarnya dia bukan teman dekat gua. Oke. Dia ini kakaknya customer gua. Baik lagi kan di awal. Kakaknya customer. Adiknya anak skinhead man. Alik. Kakaknya customer lu. Iya. Nah, ntar dulu nih, gue pengen jelasin nih. Tuh kan buktinya si Jack tuh orangnya humble banget cuy. Ngobrol sama siapa aja masuk. Jadi orang kalau ngobrol sama dia ngobrol aja gitu. Lempeng terus. Iya. Sampai akhirnya kan kenapa gue bisa kenal si Tony ini? Karena adiknya. Oh. Oke. Jadi adiknya ini lebih ke apa ya? Itu baik lagi ke tadi ya. Kenapa gue suka bisnis? Sekali clothingan. Yeah. Jadi kakaknya ini demen banget Radiohead. Anjing. Back to musik man. Itu musik gitu kan. Sedangkan Adiknya skinhead. Iya. Kenapa gue bisa kenal adiknya?
gue ngepang tapi gue nggak nyetrit. Iya, paham ya. Jadi gue dulu tuh Stadebar kalau sewaktu senggang gitu kan. Iya. Itu gue suka ngamen di kolong. Stadebar, Stadion Depok Baru itu waktu itu masih di kolong lah ngamen. Seriusan lu, Jack? Seriusan men. Anjing. Yang dapat duit hari itu ya habis hari itu. Iya, paham gua. Anjing, Jack pernah nge-street bangsat. Terus. Satu hari dia ngajak gue kerja. Jack, lu mau kerja gak di restoran? Oke. Kerja apa nih bang? Gue bilang gitu Iya. kan. Ya gue tadi gue bilang asumsi gue sebagai pelayan gue dapet tips. Ya ternyata gue, Jack lu di bar aja. Sampai akhirnya gue, iya anjing gue nggak mau gitu kan. Iya, coy. Lu nge-street tiba-tiba dibawa ke tempat yang seperti itu kan bertolak belakang mau, Iya, coy. sampai akhirnya ya gue berpikir lagi ya, jalan aja apa yang sekarang ada. Gue nggak menutup mata, gue nggak menutup hati gitu kan. Iya. Sampai akhirnya ketemu gitu kan, sampai akhirnya gue harus punya bisnis walaupun ya buat gue biasa sekarang ini ya ketika turun naik jatuh bangun tuh. Sampai akhirnya gue kerja lagi gitu. Seperti itu aja sih. Bang Tony ya. Masih ada, Jack, orangnya? Alhamdulillah masih ada. Doi sekarang tadi lo katanya Doi sekarang di mana, Jack? Doi dekat rumah. Oh. Cuma memang dia ini jarang di rumah juga. Oh. Kalau ngomongin masalah senang, ini orang paling senang dulunya. Anjing. Seriusan lo? Serius. Gue nongkrong sama dia misalnya kita bertiga. Iya. Gue ngeliat dia ngomongnya happy aja ya. Happy aja. Anjing, tuh orang langka tuh kayak gitu, coy. Dia nggak pernah bawa masalahnya ke tongkrongan sih. Ibaratnya nggak mau ngerasain orang. Dia lebih introvert dari gue. Ah. Di kampung gue, sini tempat tinggal gue ya. Dia pengen dekat sama gue. Gak tahu, sedikit banyak tahu gue ketika gue. Basically-nya abang-abangan lo apa teman nongkrong lo sih, Jack? Kayak gitu, Jack. Kan lebih tua dari lo ya. Masalahnya dulu gue mainnya sama adiknya. Oh iya, karena lo main sama adiknya skinhead. Tiba-tiba kenal sama abang. Oh iya, bener. Iya. Cuma karena pola pikir ya, lu semakin berumur, semakin dewasa. Gitu. Sebenarnya kayak gua aja ketemu lu, ini temen gua bukan ya? Iya, bener. Lo gitu, Jack. Gua lebih memilah, Long. Anjing, sama kayak gua. Jujur, Jack, gua punya temen ya bukan banyak sih, bukan sombong sih. Gua kenal orang banyak ya. Iya. Cuman gua tahu orang yang tepat buat nongkrong di hari Sabtu hari Jumat. Gua gitu, Jack. Kecil gua potong. Iya. Temen lu banyak. Tapi kadang hal yang ketika lu mentok lu nggak tahu cerita siapa kan? Iya. Itu. Iya sih. Kenapa lu? Gua lebih memilah. Iya sih, cuy. Ya, lu termasuk teman baik gua lah. Iya. Anjing lu kayak gitu ya. Fuck, man. Ya kenapa gua orangnya tipikal orang yang dari dasar banget. Iya. Entah itu dari sabar, jujur, tulus. Belajar ilmu hati, men. Secara nggak langsung bukan ilmu ngebacain orang sih. Lu tau sifat orang tuh udah hatam banget ya. Ya secara tidak langsung. Bener nggak sih, Jack? Gue lebih banyak mendengar. Iya. Dengan dari situ lu bisa masuk orang kayak gini ya, walaupun ya nggak semua ya, tapi rata-rata ya. Iya. Orang banyak ngomong ya kosong. Fuck. Bener, cuy. Anjing. Iya, Jack. Anjing. Lu gitu, Jack, ya, anjing. Yang gue sejauh-jauh dia Long ya. Anjing. Lu suka makan di warteg gak? Iya, suka gue. Entah ini poin terakhir gue atau gue yang meninggal yang ngomong terakhir ya. Apa yang lu dapet makan di warteg? Kenyang, kepuasan batin, murah. Kepuasan batinnya apa? Kepuasan batinnya gue bisa makan seperti yang layaknya gue makan di rumah atau gimana, cuman dengan biaya yang murah. Oke. Poin kedua, lu gak sadar diri kan? Gak sadar maksudnya? Lu diajarin kejujuran, men. Iya sih. Ketika lu mau bayar, lu makan apa aja, padahal dia nyendokin. Anjing. Oke? Iya. Itu permartak, cuy. Iya. Iya, kecil. Kejujuran, cuy. Iya sih, Jack, bener, Jack. Anjing, Jack. Jelas dia nyendokin, lu yang makan. Ketika lu mau bayar, bisa aja nih ya, lu makan lapar. Lu makannya banyak nih menunya nih. Tiba-tiba lu ditanyain, makan apa, Mas? Lu cuman jawab telur dadar, tempe orek, sama gorengan. Padahal lebih dari itu. Iya sih, Jack, anjing ya. Itu dasar banget, makanya gue apa ya, Long?
terlalu dramatisir atau apa ya? Entahlah gitu kan. Enggak sih, lo tipe orang observer sih. Enggak. Lo tukang observasi dan emang lo sedikit detail. Banyak sih gue mah, lo detail lo banyak cuy. Lo mikirin sesuatu yang emang menurut orang ngapain sih dipikirin, tapi lo pikirin cuy. Iya, makanya gue nggak terlalu suka yang senang-senang banget gitu. Maksudnya? Jadi tadi gue bilang nggak semua orang ngelakuin hal yang sama gitu kan. Iya. Apapun itu kan Kesenangan, kesedihan. kesenangan, kebendaan gitu kan. Oh iya. Ya, keberadaan lu di mana gitu kan. Iya sih Jack, anjing gue nggak pernah lihat lo. Iya sih Jack, Ah, bener Jack. men. Iya sih Jack. Gue melihat ke situ gitu kan. Oh. Ya intinya nggak semua orang masalah hal yang sama. Lu baik-baik aja di Instagram, di story. Lagi di mana gitu kan. Iya. Lu nutupi kesedihan lu, men. Kesepian lu, men. Anjing. Seorang barista Jack. Itu kutipannya cuy. Lo highlight tuh. Karena emang manusia pinter banget sih nyembunyiin diri dari kesusahannya. Jadi lebih expose tentang yang wah di sosial media. Padahal bullshit. Dan orang juga nggak butuh hal itu. Informasi lo itu ya cuman sekedar lewat doang cuy. Ya makanya kenapa gue mau tidur, gue matiin handphone, bangun tidur mau berangkat baru gue nyalain handphone. Lo lakuin sampai sekarang? Sampai sekarang. Buat itu buat gue pribadi detox. Kapan lo mulai sadar tentang hal itu cuy? Setelah jatuh. Alik cuy. Tapi emang sih Jack, jujur nih, kejatuhan gua ibaratnya entah masalah hidup gua entah apa, pasti nggak pernah lebih sakit dari apa yang lo rasain karena usaha lu itu sih Jack. Ya baik kali gue bilang kan, nggak semua orang masalah yang sama. Iya sih, itu sih gua highlight. Orang yang baik-baik aja, yang senang-senang aja. Belum tentu. Bentuk. Fuck man. Apapun sosial dia ya. Iya. Karena ya nggak terlepas dari apapun. Iya. Iya. Oke, lanjut podcast bolong sama si Jack nih. Nih pembahasan gokil sini, asik. Tai basa-basi gue nggak bisa. Gak tau nih kalau sama Jack kayak gue gak bisa berbullshit nih. Harus langsung pada intinya nih. Langsung aja nih ya Jack, menurut lu dunia perkopian di Indonesia atau Jakarta aja lah, untuk sekarang gimana nih? Bukan masalah sekarang tentang COVID jadi pada sepi, lebih ke basically orang bikin kopi tuh cuman sekedar coffee shop, gak ngerti apa-apa atau gimana, atau sekedar cuman cuannya apa gimana? Gimana tuh Jack menurut lu? Menurut gue ya. Oke. Bebas mau jujur, mau lu sedikit ngumpetin tentang orangnya, bukan tentang orang sih. Ya sedikit nyinyir, cuman lu halusin kata-katanya apa gitu. Bebas sih. Gitu, cuy. Terlalu banyak pelaku. Pelaku dalam apa nih? Bisnisnya. Terlalu banyak pelaku di bisnis kopi. Iya. Jadi secara nggak langsung esensi kopi hilang. Nggak hilang juga. Gimana? Peminatnya kan gitu aja. Gitu-gitu aja. Jadi ini marketnya bisa mungkin dipilah ya. Apalagi trennya kopi susu. Iya, betul. Indonesia sederhana kan? Betul banget cuy. Iya, bener. Indonesia tuh kalau buat di non alkohol suka manis. Iya. Di alkohol suka strong. Iya. Sesederhana itu. Sederhana itu ya. Dan banyak pelaku yang lebih ke lihat market. Bagus sih. Cuma kalau dia punya. Gua ngerti maksud lo. Iya. Ketika satu produk atau apa naik, yang lain bikin coffee shop nongolin produk itu apa gimana? Iya. Oh shit, Itu bener nggak sih. bisa dilawan sih mungkin. Iya Jack. Market man. Market Lu cuy. bisnis cuan. Family Mart bikin kopi susu. Yang nggak jauh beda. Sorry. Lidah gue yang salah apa gimana? Coba ada yang pernah nyoba kopi susu rumah tangga Family Mart gitu?
Gue samain sama toko cuy 11-12 Jack. Sorry maaf nih ya, lidah nggak bisa bohong cuy. Balik lagi ke market kan. Iya. Itu bisnis. Balik lagi itu realistis bisnis. Iya Ketika lu cuy. idealis lu harus realistis. Ketika lu di bisnisnya, Iya. bisnis. Kecuali ya lu punya sesuatu yang baru, Diferensiasi baru. lu bisa naik market yang baru. Makanya Bisa. nggak mudah ketika lu buka coffee shop, apapun itu konsepnya, bentuknya gitu kan. Oh, Tapi oke. kalau nggak punya target market, Bullshit. berat men. Buang-buang duit, tenaga, waktu. Ini Jack mateng banget di sini soalnya emang coy, dia pernah bangun usaha sendiri coy, coffee shop anjing. Jadi omongan yang dia keluarin tuh emang bener-bener kejahatan apa yang dia rasain jing. Jadi gitu coy. Oke. Ini lebih ke ini sih Jack. Dari tadi kan gue ngobrol sama lo banyak kata-kata ibaratnya yang gue bold, yang gue highlight, semacam petuah nih. Gue minta ini Jack, kata-kata lo petuah buat barista-barista yang baru mau jadi barista. Anjir ini berat nih. Iya nggak apa-apa, maksud gue jujur ibaratnya kayak gue dari segi lingkup gue dah, gue bukan barista ya, gue boomer dulu, gue graffiti, gue tukang malam-malam sampai subuh gue nyoret-nyoret jalanan. Gue ngebacain banyak bocah-bocah bocil, literally bocil yang keluar malam bawa pilok, nyoret-nyoret rolling door segala macem tanpa punya dasar apa itu graffiti, apa itu mural. Nah, gue pengen dengar dari barista cuy. Itu Jack, petuah. Tua ya. Nggak apa-apa sih, bukan petuah sih, lebih ke apa ya, kata-kata ya masukan lah, bukan petuah sih. Petuah terlalu ini banget sih Jack ya, kayak gue banget nih, bukan petuah sih Jack. Ini ketika lu mau jadi barista gitu kan. Kasar ya. Iya. Lu mau nyebur aja sekalian. Basah sekalian. Basah sekalian. Karena potensinya sangat luas karena berkembang terus kan. Apapun itu, entah itu teknisnya ataupun prosesnya gitu. Oke. Jadi jangan cuma sekedar lu jadi coffee shop, lu jadi barista gitu kan, udah gitu kan. Oh. Gue yakin 99% barista pengen punya usaha sendiri, terutama kedai kopi. Udah itu aja. Serius cuy. Serius. Karena ketika dia berada di kedai kopi atau di coffee shop itu, Iya, posisinya dia. Oh, dia oke. Secara nggak langsung keinginan itu atau passion itu nongol ya Jack ya? datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Alik sih. Sampai kapan lu jadi pekerja, men? Sampai kapan lu jadi babu men? Boltnya di situ cuy. Itu Gua sih. bilang sama lu kan, ketika lu jadi pegawai apa gitu kan, kalau bisa lu jadi bosnya. Apapun itu usahanya, Iya. ya lu di percetakan ya. Iya. Gimana caranya lu jadi bos percetakan? Alik sih. Lu sedetail itu Jack ya? Balik lagi anjing. Sedasar itu. Sedasar itu cuy. Sedasar itu cuy. Ya itulah anjing. Dalam nih gue ngomong sama Jack nih. Jadi gitu cuy. Gimana Jack, mau namain lagi? Nama gua apa ya? Enggak, lebih ke Jack, gue pengen tahu prinsip hidup lo. Satu kata aja Jack yang lo bawa dari bocah sampai sekarang Jack, atau petuah dari nyokap lo Jack. Gua pribadi ya? Apapun bukan petuah buat kerjaan lo, apapun ya hidup lu sih. Yang pertama gini. Pegangan hidup lu cuy. Pertama, gua pribadi ya. Iya, pribadi. Gua terlahir bukan dalam berada. Oke. Iya. Hidup, itu bangun, ada enggaknya. Apapun dibutuhnya, bisa lo berusaha. Berusaha ya. Usaha tidak mengkhianati hasil cuy ya. Benar nggak sih Jack? Proses sih. Proses ya. Iya. Oh iya, sorry. Ral. Proses tidak mengkhianati hasil. Lu yakin tuh? Gue selalu yakin itu.
Makanya ketika gue jatuh bangun ya buat gue hal biasa. Cuma lebih ke introspeksi diri ya. Iya, introspeksi diri. Oke. Hal seperti itu sih. Alik sih. Banyak banget pelajaran gitu. Makanya lu bersyukur ketika lu terlahir dari orang berada gitu. Iya. Karena iya. Lu enak gitu kan yang lahir lu Tinggal apa, iya ada gitu ya. Iya, lu mau apa? Tapi basically itu jadi kayak pahatan buat diri kita sih Jack ya. Ibaratnya. Jadi ketika lu udah di atas lu ya low profile ya seada-adanya lu pas lu masih di bawah gitu. Dan pasti bakalan long lasting, bakalan panjang gitu kesuksesan lo karena lu tulus ngejalanin itu cuy. Gitu cuy, anjing podcast gue bangsat. Oke, segitu dulu nih gue ngobrol sama si Jack nih. Jack, nama panjang lu siapa sih Jack? Gue kenal. Serius Jack? Banyak yang tahu nama gue. Iya Jack, anjing siapa sih? Gue harus bilang kan? Bilang, nggak apa-apa. Tapi nggak gue cantumin di itu nanti. Ya nggak apa-apa Bang. Oh nggak apa-apa. Fan-fan aja gitu. Iya. Ada beberapa teman ketika main ke rumah lo. Ke rumah gitu. Bingung. Pak, tahu rumahnya Jack? Jack siapa? Barista apa? Anjing, nggak tahu. Maksud? Ih anjir ini berat kan. Kenapa? Iya, kenapa? Apa? Kalau nggak teman kerja atau mungkin atasan gue yang tahu nama gue gitu. Oh gitu. Mereka yang tahu. Oke, nama siapa? Siapa nama lo? Berat sih men. Kenapa? Why? Ini bukan sesuatu aib lo atau gimana? Bukan aib sebenarnya. Iya. Di Instagramnya nama gue siapa? Lu Jack S. Kenapa pakai S? Karena enggak, setahu gue kalau Jack S orangnya ya mungkin lebih memiliki rebel. Oh iya. Di luar itu mungkin es kan dingin ya. Iya. Biar lebih cool aja sih. Anjing bangsat. Anjing. Oke, berarti dia tidak memberitahu inisial namanya. Gitu, nggak apa-apa sih Jack, slow aja sama gue mah. Gue tahu gue. Tahu nggak nih? Sampai malam, sampai subuh nih anjing, masalah nama. Bebas. Jack. Oke, gue cerita nama gue. Anjing ini. Kenapa sih? Oke, nama gue Abdul Rozak. Betawi banget. Harusnya gue jadi ustadz sih. Enggak. Anjing itu nama berat bangsat. Tai. Harusnya jadi ustadz. Iya cuy. Karena gue pernah ya sedikit banyak gue ngerti ilmu. Anjing nama lu berat bangsat. Walaupun gue suka melancing dari agama. Jack, nama aslinya Abdul Rozak. Buset, namanya berat banget cuy. Gue kalau berbau Abdul, maksud jujur Jack, keluarga gue multi religi ya, dari nyokap ya. Abang-abangnya tuh Muslim, emang nyokap gue Katolik sih. Maksudnya ya gue padi gue lah sebutannya, namanya kayak ada Abdul segala macam segala. Ya kayak lebih mau kematin sih kata-kata nama Abdul sih. Anjing. Ya sedikit. Ya oke. Terima kasih sih Longgo sama lu. Iya sih. Gue jujur kan jadi tahu gitu iya. Apa ya. Iya. Buat ini teman-teman pendengar podcast nih. Pendengar podcast sih, podcast kalem gitu. Jadi ya balik lagi sih, gue bakal ceritain gue kenal Jack dari teman gue Roy. Terus ya gue kenal sama Jack ya namanya temen ya, terus sekedar have fun segala macem. Cuman gue nggak tahu ternyata Jack orangnya sedip ini cuy, sekul ini. Tapi basically gue udah ngebaca sih, maksudnya dia ibaratnya 11-12 sama temen gue lah. Maksudnya apapun yang dilakuin mungkin dipikirkan dulu. Dan apa ya, ibaratnya ya mateng lah ibaratnya kayak gitu dah. Apapun resikonya. Iya, itu dia sih, apapun resikonya. Karena sebagai manusia jalan walaupun iya berencana. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan nih. Alik anjing. Jack lu jadi barista bukan marketing aja anjing. Lebih ke lu kenapa nggak jadi seniman Jack, anjing bangsat.
masalahnya gue nggak belajar seniman. Bukan seniman cuy, Cuma lebih karena ke ya terbentuk dari jalanan sastra kali ya. cuy. Iya sih, itu sih. Makanya gue paling tai tuh ketika orang, lu lulusan apa sih? Why? Kan orang tahu ini kan F&B gitu-gitu cuy. Nah karena bahasa gue tai loh. Ketika orang Iya sih cuk. ketika orang belajar bahasa Inggris, gue lebih belajar ke bahasa Indonesia yang baik. Ah shit. Ini lagi jadi panjang. Gak apa-apa cuy. Gak apa-apa. Yang lain kan teman-teman kita kan juga nggak tahu lu kayak gini anjing. Sebenarnya bahasa-bahasa sederhana gitu kan, kayak ya lu sebagai lelaki ya. Nih gue sebagai lelaki ya, gue kasih tahu sama lu ya. Ini kemana ya? Ke perempuan ya? Iya. Hal biasa, udah makan belum? Iya. Gue nggak kayak gitu men. That's the fucking point man. Jangan telat makannya ya. Cing. Jack, barista kelas Ariel tuh elu aja. Anjing. Bangsat. Anjing panjang lebar bangsat. Yaudah gue tutup dah. Ya jadi itu obrolan gue sama temen gue, barista bekas Wilkop, terus Jacks, terus apalah. Emang nih orang udah melalang. Rumah selalu ada. Oh iya, kembali ke rumah. Sorry brother. Kenapa gue nyebutin ya? Karena gue belum pernah main anjing waktu pas dia bikin kembali ke rumah. Jadi nggak nempel di kepala gue bangsat. Ya intinya ini orang baik lah, baik sih, dan emang ini orang luas pemikirannya cuy. Kalau kenal dia dan ngobrol sampai segininya, lu bakal berpikir kayak gue sih. Lu gak cocok jadi barista cuy. Lu cocok jadi sastrawan cuy, atau seniman. Pola pikirnya tajam sih kalau gue bilang sih. Gitu cuy. Yaudah tungguin aja nih ya tayangnya nih. Informasi sih, lebih informasi sih gitu sih. Ya sampai ketemu di podcast kalem berikutnya ya. Ciao.